Kata Nabi Muhammad SAW, cintailah Habib. Kata Nabi Muhammad SAW, cintailah Habib. Sebentar. Ini dari mana lagi nih doktrin? Mohon maaf, beliau adalah salah satu ulama yang terkenal sebetulnya. Tapi dari mana beliau mendapatkan hadis ini? Cintailah Habib. Dari mana hadis? Ini kan pemalsuan hadis namanya. Ini bukan lagi hadis maudhu, tapi kepalsuan. Mengatasnamakan Nabi SAW. Hati-hati loh menyandarkan perkataan kepada Nabi. Ketika kita tidak bisa menunjukkan adanya pernyataan itu dari Nabi, itu namanya berdusta atas nama Nabi. Hati-hati. Baik, kita lanjutkan. Cintailah putu kanjeng Nabi, cintailah istri-istri Nabi, cintailah keluarga Nabi, cintailah mantu-mantu Nabi, cintailah mertua-mertua Nabi, cintailah keluarga Nabi, lihubbi, karena aku mencintai mereka. Ini ada putu Nabi kok bodoh, cintai. Ada cucu Nabi kok akhlaknya kurang benar, cintai. Kalau ada orang gak suka sama Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Kenapa? Orang itu gak akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Membenci anak cucu Nabi Muhammad SAW, membenci anak cucu Rasulullah, berarti kita orang yang tidak dipilih oleh Allah dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ada Habib yang bodoh, cintai. Kalau ada Habib yang ahli maksiat, cintai. Nah, doktrin kayak gini nih, doktrin yang nggak pantas sebetulnya. Ini kan betul-betul pembodohan terhadap umat. Apalagi sekali lagi saya ingin tegaskan, antum boleh ngaku Habib, tapi antum tidak boleh ngaku anak cucu Nabi. Siapapun yang ngaku anak cucu Nabi wajib membuktikan. Tak ulang lagi nih, siapapun yang ngaku anak cucu Nabi wajib membuktikan. Kami ini semua umat Islam, umat Nabi. Kami layak bertanya kepada antum semua. Mengapa antum mengaku anak cucu Nabi padahal bukan? Mengapa antum semua mengaku anak cucu Nabi padahal tidak bisa membuktikan? Apalagi membuat pernyataan. Barang siapa yang membenci Habib Rizik, maka akan aku hapus dia dari dalam hatiku. Sebentar, kata membenci ini kan kalimat pejoratif. Saya tidak suka menggunakan kata membenci. Ketika orang berbeda pendapat bukan membenci, tapi saling menasihati, saling mengkritisi, itu baik. Jadi ketika orang mengkritik belum tentu dia membenci. Orang mengkritik Presiden Jokowi kan belum tentu dia benci Jokowi. Boleh jadi kritik itu muncul dari sesuatu sikap karena menyayangi, karena mencintai, maka kemudian muncul kritik. Nah, balik lagi saya ingin tegaskan bahwasanya saya pernah dihadapkan dengan suatu kenyataan. Saya mengkritik Habib Rizik bin Syihab dan mengkritik Bahar bin Smith. Ketika saya mengkritik, dan kritik saya itu jelas kritik, bukan dalam bentuk narasi kebencian, tapi kritik. Jangan mendakwahkan Islam dengan cara arogan, apalagi memaki-maki, apalagi mengancam-ngancam. Tapi apa kata orang? Suparman Abdul Karim, disingkat mereka si Supa, pembenci Ahlul Bait, pembenci anak cucu Nabi. Jadi kita ini dihadapkan dengan segerombolan orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Kesalahan apapun yang mereka kerjakan, mereka nggak boleh dikritik. Mereka nggak boleh diingatkan. Siapapun yang mengkritik mereka, mereka anggap sebagai pembenci. Saya ingin sampaikan kepada para kiai-kiai yang ada di Indonesia ini. Ayo para ulama, para kiai. Tak bisa lisan kita mengingatkan mereka. Apa karena kita takut kualat? Apa karena kita takut berdosa? Padahal kita punya kewajiban mengingatkan. Ketika ada orang-orang yang mengaku sebagai anak cucu Nabi, tapi kelakuannya arogan, akhlaknya nggak sesuai. Ini penting karena tanggung jawab moral. Ini tanggung jawab moral kita sebagai umat Islam. Kita nggak ingin Islam dinodai sedemikian rupa oleh perilaku oleh oknum-oknum yang mengaku sangat Islami, yang mengaku paling Islam. Seakan-akan sementang mereka ini merasa anak cucu, seakan-akan mereka menjadi pemilik Islam ini. Siapapun yang menasihati mereka dianggap sebagai penentang. Siapapun yang mengkritik mereka dianggap sebagai pencela. Hari ini kita ketemu jawabannya. Mengapa doktrin-doktrin dan sikap-sikap mereka justru bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri? Karena Allah hendak membuktikan bahwasanya mereka memang bukan anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah terbukti berdasarkan catatan kitab nasab dan berdasarkan tes DNA. Dan saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, entoh begini. Karena ngaku-ngaku anak cucu itu adalah perkara yang terlarang. Kecuali bisa membuktikan. Apa sih gunanya ngaku-ngaku anak cucu Nabi? Mending kita semua sama mengaku sebagai umat Nabi.
Saya, antum semua, kita semua Bani Ba'alwi atau bukan Bani Ba'alwi, ayo kita bareng-bareng ngaku sebagai umat Nabi. Karena ketika kita sebagai sama-sama umat Nabi, kita punya kewajiban yang sama untuk menjaga agama ini, untuk menjaga nilai-nilai Islam ini, untuk mendakwahkannya tanpa harus merasa punya hak istimewa. Ento nggak ada ruginya juga kok. Nanti kita tunggu di akhirat nanti, apakah benar kita ini sebagai anak cucu Nabi. Kita tunggu pembuktian di akhirat nanti. Ketika pun tidak terbukti, ya kita tetap menjadi umat Nabi. Ketika pun terbukti misalnya, ento tidak akan rugi. Alangkah baiknya ini disembunyikan, kalaupun memang benar. Jadi sekali lagi, saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, persoalan di Indonesia ini bukan persoalan yang sangat sederhana. Jadi persoalan ada sekelompok orang yang telah mengeksploitasi atas nama anak cucu Nabi, seakan-akan memiliki hak yang istimewa, dan siapapun yang mengingatkan mereka dianggap pembenci Ahlul Bait Nabi. Ada masalah pada model keberislaman yang di Indonesia. Dan kita semua, para pendakwah, para ulama, para kiai, punya kewajiban untuk mengingatkan ini semua. Dan terbukti tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani belum terbantahkan hingga hari ini. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.